Bab 1640 Sistem Perencanaan Tertinggi. Fraksi surga yang meledak? Fraksi surga yang meledak lagi? Semua orang yang hadir tercengang. Fraksi surga yang meledak terlalu berani. Apakah mereka akan melawan sekte surga? Itu adalah segel Buddha yang bernilai puluhan juta kristal surgawi. Liu Mui mengeluarkan begitu banyak segel Buddha, tetapi semuanya dicuri? Fraksi surga yang meledak luar biasa? Mereka selalu saleh. Kakak senior, saya pikir cincin penyimpanan murid dari sekte surga itu juga dicuri. Seorang murid perempuan dari sekte Nixia berkata dengan lembut, dengan cara ini, segel Buddha di pelelangan nanti, mereka. Wanita berbaju hijau mendengar kegembiraan dalam suara adik perempuannya. Tapi memikirkan sekte surga, wanita berbaju hijau itu segera menatap adik perempuannya, mengisyaratkan dia untuk tidak berbicara omong kosong, atau dia mungkin menimbulkan masalah. Adapun Liu Mui, dia juga menyadari apa yang telah terjadi. Dia benar-benar terpana, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Dia tidak hanya kehilangan 6 segel Buddha, tetapi dia juga kehilangan 500 juta kristal surgawi yang dibutuhkan untuk lelang segel Buddha berikutnya. Meskipun kristal surgawi bukanlah kerugian besar bagi sekte surga. Tapi segel Buddha itu. Liu Mui, mengapa kamu mengeluarkan segel Buddha? Bagaimana kamu akan menjelaskan hal ini kepada Grand Elder? Celestial Prime yang berdiri di belakangnya memarahinya dengan suara rendah. Apa yang terjadi barusan terlalu mendadak. Ketika dia bereaksi, sudah terlambat. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan pihak lain, tetapi dia berubah menjadi hembusan angin hitam dan menghilang seketika. Dia bahkan tidak bisa menangkap jejak auranya. Dia bahkan tidak tahu kemana harus pergi. Paman, aku tidak bersungguh-sungguh. Itu semua salah fraksi surga yang meledak. Fraksi surga yang meledak merampok mereka. Kau tahu, mereka bahkan berani menggoda Pri Yurou. Petik 2. Liu Mui buru-buru menjelaskan, tapi dia tidak menyangka akan menggunakan Pri Yurou sebagai contoh. Tiba-tiba, semua orang yang hadir mau tidak mau melihat Liu Mui. Pri Yurou digoda. Astaga, apakah ini benar? Mata semua orang melebar. Awalnya, mereka hanya mendengar tentang fraksi surga yang meledak. Meskipun mereka percaya sekitar 70-80%, mereka tidak berani percaya bahwa Pri Yurou telah dirayu. Tapi sekarang, ya ampun, hal itu sebenarnya benar. Suke dari fraksi surga yang meledak pernah berkata bahwa Pri Yurou adalah wanitanya di kota Jingkren. Dia terlalu berani. Seseorang segera menutup mulutnya di tengah kalimatnya. Lagi pula, itu adalah Pri Yuru. Selain itu, ada begitu banyak prajurit gerbang surga yang kuat di sini. Jika dia terus berbicara omong kosong, dia mungkin kehilangan nyawanya di sini. Pada saat ini, Liu Mui menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dan wajahnya dipenuhi dengan keluhan dan kecemasan. Marsial Paman, bantu aku. Dia memandang ahli pendeta surgawi itu dan memohon dengan suara rendah. Pendeta abadi menatap Liu Zui dengan dingin. Pada akhirnya, dia mendengus dingin dan pergi dengan mengibaskan lengan bajunya. Marsial Paman. Liu Mui buru-buru mengikuti. Postur tubuhnya sangat rendah, seperti anjing yang mengibas-ngibaskan ekornya. Ketika semua orang melihat ini, mereka ingin tertawa, tetapi mereka tidak berani. Mereka hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menahannya. Jika dia tidak memamerkan kekayaannya, dia mungkin tidak menjadi sasaran fraksi surga yang meledak. Sekarang dia berada dalam situasi seperti itu semua salahnya sendiri. Semua orang diam-diam menyaksikan orang-orang dari gerbang surga pergi. Hanya ketika sosok mereka tidak lagi terlihat dan aura mereka tidak lagi dirasakan, mereka menghela nafas lega dan mulai mengobrol. Hahaha, akhirnya aku bisa tertawa terbahak-bahak. Aku hampir mencekik diriku sendiri. Liu Mui itu mungkin bodoh. Tapi fraksi surga yang meledak terlalu berani kan? Mereka berani merebut segel Buddha dari gerbang surga di depan umum. Ada total 8 segel. Saya khawatir kali ini gerbang surga akan melawan mereka sampai mati. Petik 2. Apa masalah besar tentang merebut segel Buddha? Liu Mui bahkan mengakui bahwa Pri Yurou dianiaya oleh Suke dari fraksi surga yang meledak. Jika ini keluar, aku khawatir. Desir. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, kilatan cahaya pedang tiba-tiba melintas.
Para pembudidaya yang sedang berdiskusi langsung dipenggal, dan darah mengalir kemana-mana. Omong kosong, siapapun yang menghina gerbang surga akan dibunuh tanpa ampun. Seorang pria parubaya berjubah abu-abu muncul di depan semua orang. Itu adalah Penatua ke-6, yang datang terlambat. Aura yang dipancarkan dari tubuhnya begitu menindas sehingga orang-orang yang hadir hampir tidak bisa bernapas. Semua orang berlutut di tanah, menggigil. Niat membunuh tetua ke-6 luar biasa. Dia melirik kerumunan dengan dingin, lalu mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Setelah beberapa saat, di kubu gerbang surga di kota Chuan. Bajingan, keluar! Tetua ke-6 masuk ke dalam rumah dan segera berteriak dengan suara yang dalam. Liu Muyi meraih celananya dan bergegas keluar dengan sangat malu. Dengan keras, dia berlutut di tanah dan berteriak, "Paman ke-6, aku tahu aku salah. Tolong selamatkan anakku, aku." Tamparan. Penatua ke-6 langsung menamparkan wajahnya. Liu Muyi langsung menutup mulutnya dan tidak berani berbicara lagi. Dia hanya bisa berlutut di tanah dan menangis dengan suara rendah. Setelah sekian lama, Penatua ke-6 menghela nafas dan melemparkan cincin penyimpanan kepadanya. "Jangan kehilangan kristal surgawi ini lagi, jika kamu mengacau lagi." "Paman ke-6, kali ini aku pasti tidak akan ceroboh." Liu Muyi gemetar saat dia mengambil cincin penyimpanan dari tangan tetua ke-6 dan bersujud berulang kali. "Terima kasih, Paman ke-6." Pada saat yang sama, Suke dan Duan Jiude, yang telah mengubah penampilan mereka, muncul di luar kota. "Su kecil, bagaimana rencanamu menangani segel Buddha ini?" Sebelumnya, mereka telah menanyakan detail dari segel Buddha. Segel Buddha adalah bukti untuk memasuki tanah Buddha. Satu segel dapat memungkinkan pemegangnya membawa 9 sahabat ke tanah Buddha. Dengan kata lain, satu segel Buddha dapat memungkinkan 10 orang memasuki tanah misteri. Tapi sekarang, Suke dan teman-temannya hanya memiliki 2,5 orang. Sungguh sia-sia mengambil begitu banyak segel Buddha. "Haruskah kita menjualnya?" Suke ragu-ragu. Duan Jiude menggelengkan kepalanya, "Satu segel hanya puluhan juta kristal langit. Terlalu murah." "Itu benar, tapi kita bisa menjualnya dengan cara lain." Suke menyipitkan matanya sedikit dan tersenyum. Duan Jiude tertegun. Kemudian dia mengangkat alisnya dan memuji, "Tidak heran kamu begitu baik." Jadi, 1 jam kemudian, sepotong berita penting lainnya keluar dari kota Chuan. Fraksi surga yang meledak akan menjual 60 tempat untuk ujian tanah Buddha. Setiap tempat akan dijual dengan harga 30 juta kristal surgawi. Setelah mendengar berita ini, Chuan City benar-benar gempar. Itu setara dengan menjual 6 segel Buddha. Adapun dari mana 6 segel Buddha ini berasal, siapa di kota Chuan yang tidak tahu? Jika mereka berani membeli tempat-tempat ini sekarang, itu setara dengan melawan gerbang surgawi. Tetapi jika mereka tidak membeli tempat-tempat ini, dapatkah mereka masih berharap untuk membeli segel Buddha di pavilion harta karun? Saya khawatir tidak ada yang bisa membeli terlalu banyak segel Buddha di pavilion harta karun. Beberapa murid perempuan dari sekte Nixia mulai berdiskusi saat ini. "Aku telah memutuskan untuk membeli tempat dari fraksi surga yang meledak." Wanita berbaju hijau melepas liontin giok yang melambangkan identitas sekte dari pinggangnya. Setelah melihat kekayaan gerbang surgawi, mereka tidak berani lagi mengharapkan pavilion harta karun. "Kakak senior, jangan katakan lagi." Setelah mengatakan itu, wanita berbaju hijau melangkah keluar dari kubu sekte Nixia. Di kota Chuan, banyak sekte dan keluarga kecil telah membuat pilihan ini. Mereka berjudi. Selama mereka dapat kembali dengan selamat dari tanah Buddha, mereka mungkin tidak dapat bersaing dengan gerbang surgawi, tetapi mereka dapat menemukan jalan keluar yang nyata untuk sekte dan keluarga mereka. Pada saat itu, bahkan gerbang surgawi pun tidak berani menyerang mereka dengan mudah. Tetua ke-6, fraksi surga yang meledak telah membuat kekacauan seperti itu. Bagaimana kita harus menangani sekte kecil itu? Tetua ke-6 mencibir, "Tidak masalah, selama anjing jahat itu berani muncul. Aku akan menghancurkan tulang mereka dan menyebarkan abunya. Sedangkan untuk kentang goreng kecil itu, tidak perlu memperhatikan mereka." "Saya mengerti." Setelah orang itu mundur, tetua ke-6 mau tidak mau memiliki 2 busur petir di matanya.
Dengan teknik rahasia seperti itu, dia yakin bahwa dia bahkan bisa bertarung melawan puncak Celestial Prime. Belum lagi 2 Celestial emas dari surga yang merangkul segalanya. Ketika Penatua ke-6 mengaktifkan kitab suci penyegelan setan yang benar, Suke merasakannya. Dia melihat ke arah benteng gerbang surgawi dan merasa bahagia. Buttfast akhirnya melakukan sesuatu yang konstruktif. Suke berkata sambil tersenyum, "Guru, makhluk kuat lain yang telah mengolah kitab suci penyegelan iblis telah muncul. Situasi kita mungkin tidak terlalu baik. Mengirim kepala seseorang dari jarak 1000 mil, hadiahnya ringan, tapi perasaannya berat." Buttfast menghela nafas dengan emosi. Namun, ketika Duan Jiude melihat cahaya kecerdasan di mata Suke, dia bertanya, "Su kecil, matamu sedikit berbahaya." Suke tertawa dan mengeluarkan gosokan dari kitab suci penyegelan setan yang benar. "Menurutmu orang seperti apa aku ini, Guru Duan? Aku, orang suci yang bertindak tangguh, hanya ingin menemukan penerus untuk diriku sendiri. Anak nakal, jika kamu tidak membuatnya lebih besar, tidak peduli seberapa kuat gerbang surgawi, mereka tidak dapat menutupi langit dengan satu tangan. Pasti akan ada gesekan dengan sekte besar lainnya, kenapa tidak?" Begitu dia selesai berbicara, Buttfast merobek kitab suci penyegelan setan yang benar menjadi 2. Melihat itu, mata Suke dan Duan Jiude berbinar, dan mereka memuji serempak, Guru Buttfast adalah seorang jenius. Berita bahwa fraksi surga yang meledak telah mencuri segel Buddha gerbang surga telah menyebar seperti api. Sementara semua orang masih memikirkan kegilaan fraksi surga yang meledak, badai lain muncul di kota Chuan. Anjing dari fraksi surga yang meledak telah muncul. Dia mendobrak benteng gerbang surga di depan begitu banyak orang dan dibunuh oleh Perdana Surgawi gerbang surga di pintu masuk kuil Buddha Segudang. Setelah berita kematian anjing itu menyebar, kuil Buddha Segudang dan gerbang surga berselisih. Apa yang sedang terjadi? Dikatakan bahwa sebuah buku kuno tentang teknik rahasia dari Myriad Buddha Temple dicuri oleh anjing itu. Sebelum dia meninggal, dia merobek setengah dari buku itu dan melemparkannya ke muka Celestial Prime of the Heaven Gate. Apakah fraksi surga yang meledak begitu berani? Sebelum itu, Suke mencuri segel Buddha gerbang surga. Sekarang seekor anjing telah memprovokasi kuil Buddha Myriad. Tidak masalah bahkan jika kita menyinggung perasaannya. Anjing itu sudah mati, tapi dendam antara gerbang surga dan kuil Myriad Buddha benar-benar mengerikan. Sekelompok orang berdiri di luar benteng gerbang surga dan menyaksikan ketiga biksu di panggung utama surgawi datang untuk meminta penjelasan. Gerbang surga dan kuil Myriad Buddha hampir berada di level yang sama. Orang lain mungkin takut dengan gerbang surga, tetapi kuil Myriad Buddha tidak. "Pemberi sedekah, tolong kembalikan buku kuno sekte kami." Ketiga biksu itu khusyuk dan agak mirip dengan Buddha kuno di kuil. Mendengar itu, Penatua ke-6 tidak bisa menahan tawa. Keledai botak ini benar-benar tak tahu malu. Mereka benar-benar bisa berubah menjadi putih menjadi hitam. Lelucon yang luar biasa. Seperti kata pepatah, para beku tidak berbohong. Apakah ini cara Anda mematuhi sila? Seorang biksu mengeluarkan setengah dari buku kuno itu, mengukir satu halaman, dan melemparkannya ke Penatua ke-6. "Pemberi sedekah, tolong baca dulu." Penatua ke-6 ragu-ragu, apakah anjing itu benar-benar mencuri buku kuno dari Myriad Buddha Temple? Tetapi ketika dia membolak-balik gosokan, wajahnya tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Tapi segera dia mengerti. Zuo Yue juga menguasai metode ini sebelumnya. Mungkin anjing itu menyalinnya dari Zuo Yue. Dia tidak mau mati, jadi dia berencana menggunakan kuil Myriad Buddha untuk membalaskan dendamnya. Setelah memikirkannya, Penatua ke-6 tersenyum lebih percaya diri. "Tuan, mengapa kita tidak masuk dan membicarakannya?" "Tidak, selama kamu mengembalikan buku itu, kami akan pergi." Keledai botak terkutuk, "Jangan memaksakan keberuntunganmu." Penatua ke-6 berteriak dengan marah. Mempertimbangkan bahwa kuil Wanfo dan Elysium adalah teman lama, dia sedikit menoleransi mereka. Namun, ketiga keledai botak ini tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Mereka benar-benar memanfaatkan Elysium. Begitu dia selesai berbicara, mata tetua ke-6 mulai memancarkan kilat merah, dan rambut hitamnya mulai berubah menjadi putih keperakan.
Dalam sekejap, semua orang di dekatnya tidak bisa tidak merasakan kaki mereka gemetar. Ekspresi ketiga biksu itu berubah. Aura ini, bagaimana ini bisa terjadi? Jika Penatua ke-6 dalam keadaan normal, mereka bertiga akan memiliki peluang 70% untuk menang jika mereka bergabung. Namun, ketika mereka merasakan aura manik, ketiga biksu itu ketakutan. Pada saat yang sama, tetua ke-6 melanjutkan, ini adalah efek dari teknik rahasia. Selama kamu bisa mengeksekusinya, aku akan mengembalikan separuh buku kuno lainnya. Sekarang, semua orang mengerti bahwa itu semua adalah rencana anjing itu, tetapi pada akhirnya tampaknya gagal. Tiba-tiba, seekor anjing berjubah merah bergegas ke kerumunan dan mengangkat kaki belakangnya untuk membaptis Penatua ke-6, sambil berteriak, "Terima kasih, biksu suci dari kuil Buddha Segudang. Dewa ini akan membantumu menyingkirkan anjing ini." Penatua ke-6, yang telah dibaptis oleh Buddfest, tidak lagi rasional saat ini. Dia dengan panik mengaktifkan kekuatan inti surgawinya untuk mengaktifkan kitab suci penyegelan setan yang benar. Ternyata Buddfest hanya mendapatkan setengah dari teknik rahasianya, jadi dia berkolusi dengan Myriad Buddha Temple untuk menipunya. 3 keledai botak dari kuil Buddha Segudang bahkan lebih bingung. Apa yang sedang terjadi? Pada saat itu, anjing itu dengan jelas mengatakan bahwa setengah dari teknik rahasia fraksi surga yang meledak telah diambil oleh Sekte Perebutan Surga. Dia meminta mereka untuk membantunya membalas dendam, dan separuh lainnya dari buku kuno itu akan menjadi hadiah terima kasih. Itu sebabnya dia datang dengan alasan seperti itu untuk datang ke Elysium. Mengapa situasi saat ini tidak begitu baik? Pemberi sedekah, dengarkan kami. Menyadari bahwa mereka telah ditipu, ketiga biksu itu buru-buru menjelaskan. Namun, mereka belum selesai berbicara. Ledakan, suara keras terdengar. Penatua ke-6 tiba-tiba meledak menjadi awan kabut darah, dan vitalitasnya benar-benar hilang. Semua orang yang hadir langsung tercengang. 3 Celestial Prime dari Myriad Buddha Temple tercengang. Murid Elysium juga benar-benar tercengang. Sialan, apa yang terjadi? Itu pembangkit tenaga Celestial Prime tingkat tinggi, bagaimana mungkin? Ternyata rumor itu benar, Mighty King memiliki kekuatan Celestial Prime dalam sekali pipis. Apakah dia benar-benar menderita uremia? Tidak hanya itu, lihat urin kuning itu. Sementara semua orang masih shock, Buddfest tiba-tiba berbalik dan membungkuk kepada ketiga biksu itu, berkata, "Terima kasih telah menarik perhatiannya untukku. Kalau tidak aku benar-benar tidak akan berhasil menyelinap menyerang." Ketiga biksu itu depresi. Bagaimana mereka menjadi penolong anjing ini secara misterius? Namun, mereka baru saja melihat kekuatan anjing itu, dan tampaknya tidak pantas untuk berselisih dengannya sekarang. Tapi sepertinya lebih tidak pantas untuk terlibat dengan anjing ini. Mereka harus segera melaporkan masalah ini kepada Sang Buddha, jika tidak, mereka akan dikirim sebagai kambing hitam oleh Sekte Buddha. Memikirkan hal ini, mereka bertiga tidak mengatakan apa-apa lagi dan pergi dengan tergesa-gesa. Sesaat kemudian, Suke dan Duan Jiude muncul. Mereka langsung menyiapkan meja di pintu masuk benteng Elysium. Mereka bahkan melepas plakat Elysium dan menggantung spanduk khusus mereka. Di spanduk itu ada sebaris kata-kata besar, titik pendaftaran uji coba masuk fraksi surga yang meledak untuk alam Buddha. Setiap orang-orang yang masih shock terbangun oleh teriakan Suke, "Jangan lewatkan kesempatan ini. 30 juta kristal surgawi kualitas terbaik. Untuk 30 juta kristal surgawi kualitas terbaik, Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk memasuki ujian alam Buddha yang kamu impikan. Kuota terbatas. Fraksi surga yang meledak telah mengalahkan perdana surgawi dari Elysium, jangan menjadi pengecut. Jika Anda ingin membelinya, cepatlah. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda tidak akan mendapatkannya. Ini obral besar, cepatlah jika Anda ingin membelinya." Saat dia berbicara, Suke benar-benar batuk beberapa suap darah. Ketika semua orang mendengar ini, mereka sangat terkejut. Fraksi surga yang meledak menciptakan begitu banyak masalah untuk memancing Celestial Prime dari Elysium, hanya untuk membuatnya lebih mudah untuk menjual entry uji coba setelah berurusan dengan Celestial Prime itu? F***CK, ini terlalu boros. Pusat kekuatan Celestial Prime tingkat tinggi jauh lebih berharga daripada beberapa segel Buddha.
Aku ingin tempat. Setelah beberapa saat, orang pertama akhirnya muncul di tengah teriakan Suke. Itu adalah seorang wanita berbaju hijau. Suke mengangkat kepalanya dan menatapnya. Dia memiliki beberapa kesan tentangnya. Sepertinya dialah yang menawar dengan Elysium di pelelangan. Namun, dia tidak menyelidiki hubungan antara wanita ini dan Elysium. Dia memeriksa cincin penyimpanan yang dia tempatkan di atas meja. Kemudian dia mengeluarkan segel Buddha dan memintanya untuk meneteskan darahnya ke dalamnya. Sebelum ini, dia sudah mengetahui cara menggunakan segel Buddha. Selama dia menyuntikkan darahnya ke dalamnya, segel Buddha akan merekam auranya. Dengan cara ini, itu akan dihitung sebagai pendaftaran. Ketika alam Buddha dibuka, dia akan langsung memasukinya. Aku ingin 10 tempat. Tiba-tiba, suara kasar terdengar di telinga Suke. Dia mendongak dan melihat seorang pria bertopeng di depannya. Dengan penyamaran seperti itu, wajar jika dia berasal dari sekte kecil yang kaya raya. Namun, dia tidak berani mengungkapkan identitasnya karena takut menjadi musuh Elysium. Oke. Suke tidak terlalu memikirkannya. Dia menyimpan cincin penyimpanan yang telah dia lemparkan padanya. Setelah memastikan bahwa ada 300 juta kristal surgawi tingkat terbaik di dalamnya, dia langsung melemparkan segel Buddha kepadanya. Astaga, seseorang benar-benar berani membelinya. Siapa pria bertopeng tadi? Dia langsung membeli 10 tempat. Para penonton semua terkejut. Itu adalah 300 juta kristal surgawi kelas terbaik. Tetapi seseorang membelinya secara langsung, dan harganya beberapa kali lebih mahal dari harga lelang. Senang sekali menjadi kaya, seseorang berseru. Sejak seseorang mulai, beberapa orang yang lebih berani juga datang. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, Suke telah menjual semua 60 tempat yang dia rencanakan. Beberapa sekte kecil yang baru saja tiba tidak bisa tidak terlihat kecewa. Melihat ini, Suke hanya bisa menghela nafas. Aduh, aku tidak menyangka kamu akan sangat mendukung fraksi surga yang meledak. Mari kita juga menjual 10 tempat terakhir sebagai hadiah untuk pelanggan baru dan lama kita. Saat dia berbicara, Suke tidak bisa menahan diri untuk tidak meneteskan air mata. 10 tempat terakhir, obral. Mendengar ini, sekte kecil yang datang belakangan sangat gembira. Namun, ketika seseorang menyerahkan cincin penyimpanannya, Suke menggelengkan kepalanya. Rekan kultivatorku, kamu tidak memiliki cukup kristal surgawi? Bagaimana mungkin? Saya memasukkan 30 juta kristal surgawi. Pemuda berjubah ungu itu sedikit bingung. Rekan kultivator saya, ini adalah 10 tempat terakhir. Setelah menjualnya, saya hanya bisa menunggu kesempatan lain untuk merampok gerbang surga, jadi harganya akan relatif tinggi. Berbicara tentang ini, Suke berpikir sejenak dan mengulurkan telapak tangannya. Mulai sekarang, satu tempat akan dijual seharga 50 juta kristal surgawi. Rahang semua orang jatuh pada saat ini. Apa yang dia katakan? Tunggu kesempatan lain untuk merampok gerbang surga? Apakah dia gila? Bahkan jika dia ingin merampok gerbang surga, dia seharusnya tidak mengatakannya secara terbuka, bukan? Ini tidak berbeda dengan mendekati kematian? Rekan kultivator saya, bukankah Anda memiliki 3 orang? Mengapa Anda tidak berhenti berkelahi? Anda dapat menyimpan 3 tempat dan hanya menjual 7 tempat. Tetapi Anda harus mengikuti harga aslinya. Bagaimana Anda bisa menaikkan harga begitu saja? Seseorang menasihati. Bang. Suke segera berdiri dan berkata dengan lantang, menurutmu apa itu fraksi surga yang meledak? Bagaimana kita bisa membagikan segel Buddha dengan pelanggan kita? Dan aku berkata itu adalah hadiah, jadi kita harus menjual ke 10 tempat. Jika tidak, orang-orang akan mengatakan bahwa fraksi surga yang meledak tidak dapat dipercaya. Ketika saatnya tiba, fraksi surga yang meledak akan masuk dalam daftar orang yang tidak dapat dipercaya. Ketika dia mengatakan 50 juta, dia bersungguh-sungguh. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menghadapimu? Setelah dia selesai berteriak, Suke mau tidak mau mengangkat alisnya dan berkata, tidak mungkin kamu tidak mampu membelinya, kan? Lupakan saja. Selanjutnya. Itu benar. Anda bahkan tidak mampu membeli 50 juta kristal surgawi saja. Minggir, jangan tunda saya untuk membeli tempat, kata seorang wanita berbaju putih. Mendengar ini, Suke segera menunjuk ke arahnya dan berteriak, pelanggan ini sangat berwawasan.
Ayo, ayo, ayo. Serahkan uangnya, dan aku akan mengaturnya untukmu. Pada saat ini, pemuda berjubah ungu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, siapa yang kamu sebut miskin? Begitu dia selesai berbicara, dia mengeluarkan 3 cincin penyimpanan lagi. Rekan Taois, saya ingin membeli 2 ini. Ambil sisanya sebagai permintaan maaf saya. Setelah menyuntikkan sari darah, pemuda berjubah ungu itu berteriak kepada gadis berbaju putih, saya punya uang. Melihat pemuda yang bersemangat dan 120 juta kristal abadi, Suke memuji, Tuan muda murah hati. Pemuda berjubah ungu berbalik dan melambaikan tangannya. Bukan apa-apa, Tuan muda ini punya uang. Aku benci kalau orang bilang aku miskin. Setelah menjual tempat, Suke menutup kiosnya. Kemudian, di bawah pengawasan orang banyak, dia mengetuk pintu benteng gerbang surga, hei. Saudara-saudara gerbang surga, mari kita membuat kesepakatan. Jika Anda memberi saya 1 miliar kristal surgawi, ledakan fraksi surga tidak akan pernah menyentuh segel budamu. Hanya 20 juta untuk 1 tempat. Itu murah. Apakah kamu mau mempertimbangkannya? Rahang penonton, yang baru saja diperbaiki, jatuh lagi. Mereka tidak bisa berpura-pura lagi. 20 juta. Pantas saja itu gerbang surga. Itu bisa membuat fraksi surga yang meledak menawarkan diskon. Sungguh masalah besar. Aduh, sayang sekali aku bukan anggota gerbang surga. Kalau tidak, aku tidak perlu menghabiskan 50 juta untuk membeli tempat. Mendengar kata-kata bawahannya, Liu Mui, Raja Surgawi yang kuat, hampir pingsan karena marah. Ini terlalu banyak, ini terlalu banyak. Liu Mui menginjak kakinya dan meraung, keempat tetua akan segera tiba di kota Chuan. Mari kita lihat apakah dia masih berani menjadi begitu sombong. Gerbang surga tidak pernah sehina ini. Tapi pihak lain adalah seseorang yang bisa membunuh tetua ke-6 dengan mudah. Liu Mui benar-benar tidak berani menghadapinya. Dia hanya bisa membenamkan kepalanya di pasir seperti burung unta dan berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Melihat tidak ada tanggapan, Suke hanya bisa menghela nafas, aduh, mereka tidak tahu bagaimana memanfaatkan peluang. Ini adalah diskon 40%. Mereka bahkan tidak menginginkan diskon 40%? Kalau begitu mari kita pinjam beberapa kristal surgawi. Lelang akan dimulai lagi. Kita harus pergi dan menawar. Ketika orang banyak mendengar itu, mereka hampir memuntahkan seteguk darah. Asterismen, kamu bisa melakukan itu? Mereka tidak mau membeli, dan Anda meminjam? Apakah Anda serius tentang pinjaman? Apakah mereka akan mengembalikannya? Ceka, fraksi surga yang meledak benar-benar tak kenal takut. Jelas bahwa mereka sedang bermain dengan orang-orang di gerbang surga. Tapi mereka yang pertama dalam puluhan ribu tahun yang mampu menggertak gerbang surga sedemikian rupa sehingga mereka tidak berani melawan. Mereka masih bisa sombong sekarang, tapi tahukah kamu berapa banyak Celestial Prime yang ada di gerbang surga? Seseorang berkata. Mendengar itu, orang banyak tercengang dan tiba-tiba mengerti. Ya, mereka berani menjadi sombong sekarang hanya karena hanya ada Raja Surgawi di kubu gerbang surga. Jika Celestial Prime of the Gate of Heaven ada di sana, akan sangat sulit untuk mengatakannya. Namun, Suke sudah mulai mengetuk pintu dengan panik, buka pintunya, rekan senegaranya, buka pintunya. Kamu memiliki kemampuan untuk tetap di dalam, tetapi kamu tidak memiliki kemampuan untuk membuka pintu? Rekan senegara, kami benar-benar hanya ingin meminjam kristal surgawi, tidak ada yang lain. Cepat dan buka. Dor. Dengan suara keras, seluruh pintu kubu gerbang surga tiba-tiba roboh dan jatuh ke arah pelataran dalam. Asterismen, jenis bahan apa ini? Sama sekali tidak tahan lama. Keluh Suke. Kemudian dia menoleh dan melihat ke kerumunan, yang sudah tercengang. Dia mengangkat bahu dan berkata dengan polos, hei, semuanya, perhatikan, pintu ini rusak dengan sendirinya, tidak ada hubungannya denganku. Setiap orang. Apakah ini gaya dari fraksi surga meledak yang jahat? Begitu terbuka dan terbuka. Tak tahu malu? Ah, rekan senegaranya, pintumu rusak, maka kami akan masuk. Pada saat ini, Suke berteriak lagi, lalu dia masuk dengan Duan Jiude dan Budfest. Orang-orang di luar ingin masuk dan melihat-lihat, tetapi mereka tidak punya nyali.
Tapi setelah beberapa saat, jeritan menyayat hati datang dari dalam. Ketika semua orang mendengarnya, mereka tahu itu adalah suara Liu Muyi. Tangisannya terlalu menyedihkan. Penyiksaan tidak manusiawi macam apa yang dia alami? Semua orang tidak bisa tidak merasakan darah mereka membeku. Setelah beberapa saat, jeritan itu berhenti. Suke keluar dengan seorang pemuda yang wajahnya bengkak seperti kepala babi. Meski penampilan pemuda itu sangat berubah, semua orang mengenalinya. Dia memang Liu Muyi, yang sangat arogan di pelelangan. Hati Liu Muyi sudah mati saat ini. Dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti fraksi surga meledak yang jahat, dan dia tidak pernah menyangka seseorang akan berani menerobos benteng gerbang surga dan mengosongkannya secara langsung. Bukankah dia mengatakan dia hanya akan meminjam kristal surgawi? Dia hanyalah seorang bandit. Seorang bandit. Semuanya, tolong bersaksi untuk kami. Ketika kami masuk, Tuan Muda Liu sudah seperti ini. Kami tidak tahu di mana dia jatuh, tapi kami pasti tidak melakukan apapun padanya. Kami khawatir dia akan masuk bahaya, jadi kita hanya bisa membawanya bersama kita untuk melindunginya. Saat ini, Suke memegang kerah Liu Muyi dan menjelaskan kepada semua orang. Semua orang terlalu malas untuk mengeluh lagi. Jadi mereka memandangnya tanpa berkata-kata dan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, Liu Muyi masih memiliki kekuatan untuk berbicara. Dia mengangkat tangannya yang sekarat dan meletakkannya di lengan Suke. Su, Tuan Muda Su, tidak, kakek, kamu adalah kakekku, kurasa aku cukup aman, jangan repot-repot. Swoosh! Sebelum dia selesai berbicara, Suke tiba-tiba membawa sekantong besar berisi zat yang tidak diketahui dan menuangkannya langsung ke kepala Liu Muyi. Tiba-tiba, bau menjijikkan memenuhi udara. Ayah, maafkan aku, mengapa kantong jus tahu busuk ini bocor? Aku terlalu ceroboh, kata Suke dengan ekspresi terkejut. Swoosh! Di samping, Butfest langsung menatap Liu Muyi, dan matanya berbinar. Dia tidak bisa menahan air liur di sudut mulutnya. Jus tahu busuk. Begitu banyak jus tahu busuk, semuanya adalah intinya. Semuanya, lihat, aku benarkan. Lihat anjing ini, sangat ganas. Pada saat ini, Suke menarik Liu Muyi ke belakang dan menunjuk ke arah Butfest. Saya khawatir Tuan Muda Liu akan digigit anjing, jadi saya memutuskan untuk melindunginya. Tetapi berbicara tentang perlindungan, Tuan Muda Liu, kita harus menghitung biaya perlindungan. Mulut semua orang langsung berkedut. Menuangkan kotoran ke kepala seseorang untuk menggoda seekor anjing, lalu dengan paksa melindunginya? Ah! Tiba-tiba, jeritan terdengar. Butfest menjulurkan lidahnya dan menjilat rambut Liu Muyi. Dia bahkan mengangkat kepalanya dan menutup matanya, menunjukkan ekspresi kenikmatan. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Suke, mengerutkan kening, dan mengeluh, Saudara Achilles, bagaimana Anda bisa begitu boros? Tahu bau tidak enak jika diwarnai dengan sampah manusia. Itu tidak asli lagi. Petik 2. Disampaikan pada tengah malam. Mencari suara rekomendasi, mencari suara bulanan.